Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Buat yang belum tahu nama aku, kenalin aku Tasya. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Anyways, ini ganggu gak sih guys? Jadi itu pintu, aku gak tahu mau take video di kamar aku yang belah mana. Pokoknya ignore it. So as you can see on the title, jadi hari ini aku bakal cerita-cerita pengalaman aku dari memperjuangkan SNMPTN until finally aku bisa dapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. And anyways, aku juga bukan tipikal yang ambisius dan gila belajar gitu. Aku santai-santai aja sih sebenarnya. Cuman santai tapi bergerak gitu. Dan kalau udah niat tuh kayak pasti aku jalanin gitu. Aku tuh berpegang teguh dengan do what you love. Jadi ya aku bakal melakukan apapun yang aku suka kayak sekarang. Tapi even aku bukan orang yang ambisius, I can say that I kinda diligent and a little bit lucky. So aku hari ini cuma mau sharing dan cerita aja biar aku bisa spend my time with the productive things. Jadi ayo kita mulai ceritanya dari mulai aku SMA sampai sekarang aku dapat bonus-bonusnya. So let's go to the story. My heart. Nah, jadi aku nggak bakal cerita dari awal masuk SMA, dari pendaftaran terus kelas 10 gitu tuh bla 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 bla, tapi aku bakal langsung ke inti dari perjuangan aku selama di SMA aja. Sebenarnya dari kelas 10 juga berjuang ya, cuman yang ya biasa aja lah gitu, tetap santai gitu kan. Kelas 10 tau apa sih kita, ya gak sih? So once upon a time, ceritanya aku udah kelas 11 dan di sekolah aku itu ngadain program yang namanya Quantum Leap. Dimana Quantum Leap ini merupakan program percepatan materi. Jadi dari satu semester itu dipadetin kayak cuman 5 bulan atau 4 bulan. Dan tujuan akhirnya itu adalah pergi ke kampung Inggris. Nah, jadi beberapa siswa itu diseleksi selama kurang lebih 2 minggu untuk survive di kelas Quantum Leap. Karena belajarnya itu bener-bener kayak padat gitu loh guys. Jadi satu hari itu bisa 1 KD. KD itu kompetisi dasar ya. Pokoknya itulah. Tapi semakin kesini semakin gila belajar. Satu hari itu 1 bab. Lu bayangin aja, 1 hari 1 bab belajar gitu. Dan kalau ditanya ngerti atau enggak, kadang ngerti, kadang enggak. Jadi ada dari 1 bab itu ada yang ngerti, ada yang enggak. Itu loh guys, soalnya gila kali ya. Mungkin anak-anak akselerasi gitu kali ya. Cuman ini percepatan materi doang. Di semester 2-nya kita udah normal lagi. Nah, terus kenapa tujuannya itu ke kampung Inggris? Karena program ini tuh sebenarnya support siswa-siswi yang emang ada keinginan atau niat buat keluar negeri. Kan gue gabut. Enggak gabut. Kan gue pengen kuliah ke luar negeri gitu kan. Tapi dari sekolah aku ini bener-bener kayak memfasilitasi. Ini ada fasilitasnya. Seenggaknya confident to speak in English lah. Soalnya kita di kampung Inggris tuh cuman buat 1 bulan. Jadi apa ya, sebagai langkah awal lah kita tuh berani untuk speak in English. Nah, kalau misalkan ditanya, Tasya ada nggak keinginan untuk kuliah ke luar negeri? Ada sebanyak-banyaknya, ada sepengen-pengennya ada. Tapi usahanya nggak ada, jadi nggak bisa. Itu bener-bener kayak ke luar negeri kan TOEFL, IELTS gitu kan, dan itu masih susah gitu. Pokoknya long short story, akhirnya kita mengubur niat gitu untuk kuliah ke luar negeri. Karena emang ngomong doang aja, gak ada usahanya tuh. Jadi ya udah, mungkin di S2 nanti kali ya. Amin. Dan aku sama temen-temen juga realistis, jadi kita bakal nyoba planning B, C, D, E, F, G. Nah, akhirnya kita masuk ke kelas 11 semester 2. Dimana kelas 11 semester 2 itu bener-bener deh yang namanya berjuang, bercucuran keringat untuk masa depan gitu. Di kelas 11 semester 2 pun aku udah mulai nyari-nyari perguruan tinggi negeri yang bisa aku perjuangin dalam waktu yang singkat. Karena emang mepet gitu gak sih dari kelas 11 semester 2 tuh? Soalnya balance juga antara belajar dan main, jadi ya mepet gitu pokoknya deh. By the way, background aku itu IPA, tapi gak ada jurusan yang bener-bener aku minatin, yang aku pengenin di IPA ini. Karena menurut aku jurusan di IPA tuh bener-bener yang harus mikir dan nguras tenaga gitu loh guys, ya gak sih? Aku tuh gimana ya, kayak salah jurusan, tapi masih enjoy, masih bisa menikmati sih pelajarannya, masih ngerti juga, tapi emang gak suka gitu. Aku personally gak bisa ngitung, jadi aku gak suka. Apalagi udah matematika peminatan gitu. Gila, matematika wajib aja gue gak bisa, apalagi matematika peminatan gue gak minat lagi. Ya gak sih? Pada saat itu tuh aku tuh bingung mau pilih jurusannya apa. Dan pada saat inilah aku juga memilih untuk lintas jurusan. Kenapa harus lintas jurusan?
yang selanjutnya itu ya aku nggak bisa gini-gini aja gitu, kayak nggak berkembang. Karena kalau udah gak nyaman tuh ya udah seharusnya ditinggalin kan. Jadi udah deh IPA, pergi loh jauh-jauh. Gila, gue udah pusing banget di IPA. 3 tahun aku bertahan dengan ketidakjelasannya materi-materi. Pokoknya skip banget deh IPA. Terus kan kakak kelas juga banyak yang bilang jangan sampai salah pilih jurusan, karena kita tuh bakal fokus pada hal itu, kita bakal selalu ngebahas hal itu, kita bakal mendalami hal itu selama 4 tahun atau mungkin lebih kalau nggak lulus ya kan. Dan kalau misalkan gue pilih IPA, maksudnya gue lanjutin ke IPA, itu bakal jadi bumerang. Bukan bumerang gini, tapi bakal jadi senjata yang bakal menusuk gitu, karena memang tidak minat. Jadi kita nggak boleh maksain diri kita milih sesuatu yang kita nggak suka gitu. Ya udah, kalau nggak suka ya udah tinggalin. Kita fokus sama hal-hal yang benar-benar kita suka. Bahkan buat mereka yang ngambil minat mereka pun kadang di tengah-tengah tuh salah jurusan gitu guys. Gak sedikit yang kita temuin dimana anak matematika pasti tanya, aduh kayaknya gue salah deh pilih jurusan. Padahal itu tuh emang minat mereka di situ. Apalagi kalau misalkan kita ngambil yang kita nggak minat. Tapi di antara banyaknya mata pelajaran di IPA yang sangat menyebalkan, satu-satunya yang paling aku suka, paling aku minati adalah biologi. Biologi itu bener-bener yang paling bisa diterima sama otak, yang paling bisa relate sama kehidupan pribadi, itu biologi. Jadi itulah satu-satunya harapan, satu-satunya jurusan yang kira-kira aku bakal ke situ deh kayaknya. Maka sampailah kita pada pembukaan pendaftaran SNMPTN, dan banyak orang yang bilang SNMPTN itu cuman hoki-hokian, untung-untungan aja. Padahal SNMPTN itu mainnya di nilai, strategi, dan juga doa. Jadi siapa yang kuat di sini itu bakal lolos. Dan pas SNMPTN itu aku pilih UPI karena aku berniat untuk menjadi guru. Jadi aku ngambil biologi murni dan pendidikan biologi. Akhirnya aku daftar tanpa ngitung peluang, tanpa ada strategi. Pokoknya modal pede aja gitu, kita daftar ke UPI. Aku juga nggak berharap bakal lolos karena milihnya juga asal-asalan gitu. Dan bener, nggak lolos. Ya nggak lolos SNMPTN. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh malah seneng. Aku tuh kayak lega banget karena nggak diterima SNMPTN tuh kayak yes gitu. Nggak tahu aja. Atau mungkin karena aku tuh udah mempersiapkan buat SBMPTN. Karena kan aku mau lintas jurusan itu. Jadi aku udah belajar peminatan di IPS. Jadi dari awal kelas 10 itu emang aku tuh cita-citanya itu masuk komunikasi. Cuman kan komunikasi saingannya gila ya. Gila banget. Jadi ya aku juga ngukur diri dan mikir lagi untuk daftar ke komunikasi. Dari SNMPTN sampai SBMPTN itu benar-benar deg-degan banget karena dari pihak LTMPT-nya itu selalu ubah-ubah peraturannya. Harus ini, harus itu. Bahkan TKA itu dihapus. Udah nggak ada yang namanya sosiologi, geografi, ekonomi gitu-gitu tuh udah nggak ada. Padahal aku udah belajar yang gitu-gitu. Keuntungannya adalah anak IPA itu bisa otomatis lintas jurusan ke IPS tanpa harus ada TKA, sosum yang gitu-gitu deh. Itu juga bikin seneng karena aku juga belajar TKA-nya tuh nggak yang gila-gila gitu loh guys, nggak yang sampai mati-matian gitu kan, slow ya. Aku anak slow tapi bergerak gitu, dikit tapi bergeraknya dikit. Nah, waktu SBMPTN itu aku lintas jurusan, aku pilihnya apa Cing? Aku pilih sastra Jepang Undip dan sastra Jepang Unair. Bingung kan? Sama aku juga bingung. Kenapa dari biologi bisa ke sastra Jepang? Padahal aku tuh pengennya masuknya komunikasi. Ya udah, karena aku juga tertarik sama sastra Jepang, so why not? Sastra Jepang. Pokoknya lalala lilil jebret, akhirnya tes. Aku berharap pasti, tapi harapan tuh nggak ada. Karena bener-bener yang pas nyampe itu bener-bener kayak blank, semuanya tuh kayak apa yang harus gue isi gitu. Setelah selesai tes, teman aku tuh pada tukar-tukaran jawaban. Nah, jawaban mereka tuh pada sama, tapi aku tuh beda sendiri. Gue jawabnya tuh jauh dari mereka. Karena belum ada pegangan yang lain, jadi aku mencari beasiswa, dan kebetulan beasiswa gitu tuh adanya di perguruan tinggi swasta. Akhirnya aku coba daftar ke Universitas Esa Unggul dan juga Universitas Pancasakti. Dua-duanya merupakan beasiswa yang full, jadi aku nggak harus bayar segala macam lagi, udah ditanggung sama pihak kampus.
Nah untuk beasiswa ini mungkin aku bakal jelasin lebih detail di video selanjutnya, jadi stay tune ya. Terus pada tanggal 11 Agustus itu adalah pengumuman lulus atau tidaknya aku di dua kampus ini. Dan alhamdulillah dua-duanya lulus, yeay. Nah untuk SBMPTN juga aku bener-bener gak ada harapan karena tuh pas tes aja tuh aneh gitu, jawaban aku tuh beda. Nah makanya di dalam hati aku juga aduh kayaknya gak lolos deh ya. Dan beneran gak lolos. Ditambah lagi orang tua aku tuh gak terlalu membolehkan aku kuliah jauh-jauh. Jadi ternyata ibu aku juga ngedoainnya tuh semoga Caca kuliahnya deket. Berarti itu otomatis tidak mendoakan atau tidak meridoi aku untuk kuliah ke luar kota gitu. Padahal anaknya ini pengen mengeksplor. Kadang masih ngerasa kalau misalnya bisa-bisanya gitu aku nggak keterima SNM dan juga SBMPTN, tapi karena teman-teman aku juga belum berhasil kemarin, jadi ya udah aku nggak ngerasa kesepian gitu. Kita kan gagalnya bareng-bareng, kecuali kalau misalkan teman-teman circle gue pada udah mulai kuliah gitu, pada masuk universitas ternama, baru deh tuh gue panas tuh kayak oh, ini apaan nih maksudnya nih orang kok bisa lolos gitu. Tapi karena semuanya gagal, jadi ya alhamdulillah menghapus kesedihan yang ada dalam diri gitu. Goblok ya. Yang pertama, tanya sama orang tua kalian itu diridoin masuknya universitas mana, apakah ke institut, apakah ke perguruan tinggi negeri atau kemana gitu. Karena sekeras-kerasnya kalian belajar, sekeras-kerasnya kalian berusaha, tanpa ridho orang tua itu semuanya itu bakal impossible. Yang kedua itu adalah kejar minat kalian. Terserah kalian mau pilih universitas manapun, universitas nomor 1 di dunia pun, tapi please be realistic. Ambil universitas yang memang standar kalian gitu. Kecuali kalau misalkan kalian mau meluangkan waktu untuk benar-benar berjuang, bekerja keras, bercucuran keringat, air mata, darah, segala macem, nanah semua demi universitas itu, kejar. Kalian pasti pernah dengar kan quotes yang bermimpilah setinggi langit, maka kalau jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya bermimpi setinggi langit itu harus disertai dengan perjuangan yang setinggi langit juga. Jangan kalian mimpi setinggi langit tapi berjuangnya di kasur rebahan, itu mah nggak bakal nyampe. Yang ketiga, mumpung kalian masih muda, jadi saat ini adalah saat-saat yang kalian tuh harus ngabisin jatah gagal. Karena misalnya nih, Allah tuh ngasih aku 100 kali jatah gagal. Nah kalau kita nyoba apapun, habiskan jatah gagalnya, jalan kita untuk ke keberhasilan itu semakin dekat kan. Yang keempat, susun rencana, strategi, bikin planning yang banyak, fokus dan berdoa. Doa itu paling bener-bener deh. Yang kelima, bikin planning sebanyak-banyaknya. Tadi aku udah bilang kan, jadi kalian itu harus punya planning A, B, C, D until Z. Jadi ketika planning A itu failed, masih ada planning B, C, D, E, F, G. Ya nggak sih? Yang terakhir, kerja keras tapi jangan lupa buat refresh and chill. Itu yang paling penting, karena tiap otak manusia itu perlu take a break, setiap badan manusia itu perlu istirahat. Jadi jangan lupa untuk istirahat. Okay, that's all for me. Thank you so much for watching, and don't forget to do something important in your life. And yeah, thank you so much for watching, and I'll see you in my next video.